Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini ya, yang namanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah sebuah masyarakat di mana dalam kehidupan sehari-hari adalah menerapkan semua ajaran-ajaran agama Islam dan sunnah Rasul. Jadi masyarakat Islam bukan berarti negara Islam, tapi sebuah masyarakat komunitas besar yang dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam gerak-geraknya itu adalah berdasarkan kepada uh, agama Islam dan sunnah Rasul. Nah, salah satunya adalah dalam kehidupan uh, kalau yang baru selesai yaitu berbangsa bernegara, tapi lebih kecil lagi dalam kehidupan keluarga ya dan lebih spesifik lagi adalah dalam bagaimana kita uh, kita mengkonsumsi ya sehari-hari yang kita makan, baik itu makanan, minuman, obat ya. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan misalnya fashion ya. Nah, itu semua adalah hal-hal kecil, hal-hal yang dimulai dari keluarga. Ya, kalau itu sudah benar, itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan sunnah Rasul, akan membentuk sebuah yang paling kecil ya, masyarakat kecil, misalnya Desa Wisma, PKK, menjadi sebuah masyarakat yang baik, ya, yang selalu selalu berdasarkan dalam kehidupan sehari-hari itu selalu mengacu kepada ajaran agama Islam, kemudian masyarakat yang penuh persaudaraan, masyarakat yang damai, masyarakat yang ekonominya bagus, yaitu adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu adalah dimulai dari keluarga, dan itu dimulai untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul, generasi yang luar biasa, dimulai dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang farmasi halal, gitu, mungkin yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya, wah farmasi halal. Berarti mungkin erat kaitannya dengan uh, farmasi, karena farmasi berarti erat kaitannya dengan obat, gitu. Atau erat kaitannya dengan kosmetik. Nah, atau juga erat kaitannya dengan segala sesuatu terkait dengan industri farmasi halal. Masyarakat kita ya, maksudnya di Indonesia ini kan hampir ya 88,sekian% itu adalah masyarakat Muslim. Jadi kebutuhan akan halal dalam semua bidang itu sudah menjadi sebuah keharusan, kebutuhan ya, tidak lagi harus tapi sudah menjadi kebutuhan buat kita semuanya. Nah, sebenarnya secara umum ya, tinjauan secara umumnya itu bahwa Rasulullah itu sudah menjelaskan ya bahwa mencari yang halal itu suatu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kita wajib dan harus selektif gitu dalam memilih apapun ya, baik makanan, minuman, fashion, ya termasuk obat-obatan ataupun kosmetika serta produk farmasi lainnya yang kita konsumsi. Nah, ini haruslah dipilih yang halal, kemudian lagi toyib. Nah, di dalam Al-Quran itu setiap kata-kata yang halal pasti diikuti toyib, halalan toyiban. Jadi tidak ada halal tok gitu, tapi pasti diikuti halalan toyiban. Artinya tidak cukup hanya halal, ya halal utama, tetapi juga toyib atau baik. Nah, baik ini definisinya bermacam-macam ya, baik dalam memasak sehingga tidak kehilangan gizi, baik dalam penyajikan ya sehingga menarik dan kita mau mengkonsumsi, baik dalam packagingnya ya dan sebagainya. Itu toyib. Kemudian jika suatu produk farmasi telah memiliki nomor registrasi dari Badan POM, ya berarti produk tersebut telah dianggap aman ya atau toyib, akan tetapi belum tentu juga halal gitu ya, belum tentu juga halal. Nah, dan tidak ada lembaga yang berwenang ya menjamin kehalalannya. Nah, sekarang sudah ada ya jaminan produk halal itu yang dikeluarkan oleh pemerintah ya tahun 2014 gitu. Nah, kemudian kalau kita tidak paham ya misalnya bagaimana kita cara memilih produk ini halal atau tidak gitu ya diri kita harus mengupgrade. Kita harus meningkatkan pengetahuan kita.
Sehingga kita bisa memilih mana produk yang kita ragu kehalalannya dan juga mana yang kita sudah yakin bahwa ini adalah halal gitu. Barang yang subhat ya kalau subhat mestinya kita tinggalkan. Nah, kemudian dengan adanya label dan sertifikat halal pada produk farmasi, nah ini kita akan yakin lagi ya, akan menjadi lebih mudah untuk kita memilih produk farmasi yang akan kita gunakan seperti beberapa produk kosmetika ya, yang mungkin sekarang sudah ada yang memiliki sertifikat halal, bahkan sudah banyak. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sempat membimbing ya mahasiswa yang penelitian tentang berbagai macam produk yang beredar, lipstick ya yang beredar di pasaran yang dijual belikan secara online. Nah, produk-produk itu pertama tidak tercatat, tidak terregister di Badan POM dan bahkan ada juga yang tidak ada label halal. Nah, itu diambil kemudian diperiksa dan juga persepsi masyarakat ya terhadap produk-produk online itu seperti apa ya kadang kadang kan ada juga orang yang nggak peduli ya mungkin yang penting murah bagus gitu tetapi tidak kita perhatikan apakah produk yang kita beli secara online itu ada label halalnya ataupun tidak. Nah, eh, kenapa kita menjadi berkepentingan ya untuk kemudian ataupun eh, peduli ya terhadap produk-produk di Indonesia ini yang harus ada keterangan halalnya itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini negara Muslim yang terbesar di dunia dan sampai tahun 2022 ya itu 241,7 juta penduduk Muslim di Indonesia dan ini meningkat tajam dari tahun 2021 ya yang kemarin itu masih kisaran 181 atau 200-an gitu. Nah, 2022 kemarin menurut data Kementerian Dalam Negeri per Desember 2022 itu penduduk Muslim Indonesia sudah mencapai 241 dan itu artinya 89,0% dari total atau populasi penduduk di Indonesia. Nah, dalam hal industri halal ya, karena kalau kita bicara farmasi halal itu berarti pasti ada hubungannya gitu ya dengan yang namanya industri halal. Nah, pemerintah itu sudah membuat MPIH, MPIH yaitu Master Plan Industri Halal Indonesia. Dan Master Plan Indonesia, Master Plan dari industri halal Indonesia ini sudah dibuat kerangkanya oleh pemerintah ya, seperti yang bisa dilihat ya di PPT Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada beberapa tujuan pemerintah ya untuk meningkatkan industri halal di Indonesia. Itu adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan juga investasi ya di sektor real dan industrialisasi, di sektor obat dan sebagainya. Kemudian juga menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Jadi meningkatkan ekonomi kreatif atau ekonomi syariah. Kemudian juga bisa meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi ya dan substitusi daripada impor. Kemudian menguatnya kewirausahaan atau UMKM ya dan industri usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian yang terakhir yang juga sangat penting jadi peta pemerintah Indonesia ini adalah menguatnya halal brand dan awareness. Kemudian yang namanya eh, industri halal itu dibagi menjadi eh, dua ya yaitu yang kita sebut sebagai industri halal inti yang paling bawah ini dan kemudian juga industri halal berkembang. Nah, untuk yang industri halal inti yaitu terdiri dari makanan dan minuman halal dan juga farmasi dan kosmetik. Nah, ini yang salah satu. Jadi kalau kita bicara farmasi halal, memang erat kaitannya dengan industri halal. Tuh. Kemudian industri halal berkembang, ya itu ada modest fashion, ya Indonesia termasuk yang urutan tertinggi juga untuk masalah fashion ini. Kemudian juga ada pariwisata halal, gitu.
atau pariwisata yang ramah Muslim. Jadi pariwisata halal itu bukan berarti pariwisata yang semua unsur-unsurnya harus ini ya halal dan sebagainya. Karena sebenarnya kan pariwisata itu juga untuk umum, menyediakan orang Muslim dan non Muslim. Tapi yang namanya pariwisata halal itu adalah ramah terhadap orang Muslim. Jadi di tempat pariwisata itu disediakan rumah makan yang khusus Muslim, ada masjid yang gampang untuk kita sholat dan sebagainya. Kemudian ada juga di sini ekonomi kreatif. Gitu. Nah, ini jadi ada industri. Jadi farmasi dan kosmetika halal termasuk bagian dari industri halal inti. Kemudian bisa, ya. Nah, ini eh, milestone dari pemerintah ya. Milestone-nya pemerintah pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama tahun 2023, 2023 ini halal awareness. Jadi biar masyarakat itu terbiasa ya dengan istilah halal ya. Mereka memahami apa itu definisi makanan minuman halal, definisi obat halal, kosmetik halal dan sebagainya. Biar mereka akrab dulu. Nah, kemudian 2024 pemerintah ingin bahwa Indonesia itu adalah menjadi pusat produsen halal dunia. Kemudian milestone yang 2025 sampai 2026 itu menjadi global halal value chain. Ya, jadi rantai halal value chain. Kemudian 2027, 2028 ini halal ya, dunia kenal di seluruh dunia. Dan 2029 itu adalah global halal brand. Nah, ini eh, pemerintah menginginkan pengembangan industri halal di Indonesia ini sudah dibuat sampai dengan tahun 2029. Nah, kemudian apa indikatornya? Ini jadi ada indeks literasi industri halal, kemudian proporsi dan rasio ya, UMKM, kemudian serapan tenaga kerja yang meningkat, investasi produk halal meningkat, ada share keuangan syariah, ya, kemudian share PDB industri halal, kemudian ekspor produk halal meningkat. Nah, kemudian juga meningkatnya peringkat Indonesia di industri halal dunia. Nah, kemudian di sini strategi utama pengembangan industri halal di Indonesia. Yang strategi yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan daya saing. Kemudian yang kedua adalah penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi. Baik pada industri halal inti, yaitu makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetika halal, maupun industri halal yang berkembang, yaitu modest fashion, pariwisata ramah muslim, maupun ekonomi kreatif syariah. Nah, kemudian strategi yang pertama tadi, selain peningkatan produktivitas dan daya saing, juga penguatan halal brand dan awareness. Kalau yang strategi dua tadi juga ada penguatan keuangan dan infrastruktur. Nah, ini industri halal inti. Jadi ada strategi utama, program utama, dan industri halal inti yang masuk ke dalam sektor farmasi halal, yaitu meliputi distribusi dan komersialisasi, ya baik logistik, ya, kemudian juga channel gitu, ya salurannya. Kemudian juga untuk industri itu dari industri kimia hulu, ya jadi bahan baku sampai industri kimia hilir produknya. Nah, kemudian juga meningkatnya promosi tentang sektor farmasi dan kosmetika halal ini. Jadi kalau kita bicara farmasi halal, berarti ada obat, kosmetika gitu, suplemen ya. Jadi perbedaan antara obat dan suplemen itu adalah dalam hal fungsinya. Mungkin kalau obat memang digunakan untuk menyembuhkan, kalau suplemen itu digunakan untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan kesehatan gitu. Mungkin sama-sama bentuknya tablet, bentuknya kapsul ya, cair,
seperti itu, tetapi fungsinya berbeda. Bahkan untuk kalangan tertentu, suplemen ini sudah menjadi sebuah lifestyle ya. Oke. Nah, kemudian ada juga industri kosmetika, kosmetika halal. Jadi ini tidak hanya bagi perempuan saya kira, tapi laki-laki juga banyak yang menggunakan kosmetik juga. Nah, bedanya kosmetika dan obat, kalau kosmetika tidak untuk mengobati, tapi untuk menambah eh, penampilan menjadi lebih baik gitu. Kalau obat baru untuk mengobati. Nah, kemudian beberapa yang obat-obat yang beredar, yaitu baik di Indonesia maupun sudah di ranah global, yaitu semuanya sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan di luar negeri yang notabene penduduknya itu mungkin orang Muslim minoritas, tetapi justru malah juga digerakkan karena eh, masyarakat tersebut sudah yakin kalau obat itu atau produk itu sudah ada sertifikasi halal, itu tidak hanya orang Muslim yang mendapatkan manfaatnya, tapi orang non-Muslim itu juga sudah yakin bahwa obat yang sudah atau produk yang sudah tersertifikasi halal itu sudah melalui proses-proses yang tidak juga sederhana. Jadi dari segi kebersihan, kemudian kebermanfaatan, kesehatan dan sebagainya itu bisa lebih dijamin daripada yang tidak bersertifikasi halal. Kemudian juga produk-produk yang halal dalam artian itu bebas dari barang-barang haram seperti misalnya babi, yaitu juga di samping untuk itu meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi juga menghindarkan dari beberapa penyakit-penyakit tertentu. Karena babi itu juga mengandung beberapa uh, mikroba-mikroba yang itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Nah, setiap produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib untuk memiliki sertifikat halal. Dan ini diatur oleh peraturan pemerintah Pasal 2 Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ya, atau Undang-Undang Nomor 39 2014 ini pengembangan dari itu. Nah, kemudian salah satu produk ya yang dimaksud dalam ketentuan itu adalah obat dan mungkin juga kosmetik gitu. Nah, secara spesifik jenis obat yang wajib memiliki sertifikat halal ya itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat ya produk biologi ataupun alat kesehatan yang tertuang dalam Perpres 2000 Nomor 6 2023. Nah, kalau jaminan Portugal itu 2014, Undang-Undang 39 2014. Nah, kemudian apa jenis obat yang dimaksud dalam pasal tersebut ya? Itu meliputi bahan obat. Bahan obatnya harus halal. Kemudian obat bebas ya juga harus halal. Kemudian obat bebas terbatas, obat keras, obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga obat koasi. Nah, kemudian uh, ada beberapa ini ya tahapan sertifikasi halal itu tidak tiba-tiba diterapkan di tahun ini ya sebenarnya, tapi ini sebenarnya sudah proses yang dimulai sejak 2021. Nah, jadi pemerintah akan menerapkan sertifikasi halal pada produk-produk farmasi halal itu tahapan-tahapannya sudah dimulai 2021. Misalnya obat tradisional ya dan suplemen kesehatan itu dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dikasih waktu tanggal 17 Oktober 2026. Nah, kalau ternyata sampai dengan batas itu tetap tidak ada sertifikasi halal, ya terpaksa ditarik. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas itu dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029. Nah, sedangkan obat keras
dikecualikan psikotropika dimulai dari 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034. Jadi ini lebih lama. Nah, kemudian tidak semua obat itu harus tersertifikasi halal ya. Nah, berikut beberapa obat yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Di antaranya adalah obat golongan narkotika dan psikotropika. Ini ada pada pasal 2 ayat 3 Perpres 6 tahun 2023. Dan juga obat yang berasal dari bahan halal dan cara pembuatannya sudah jelas halal. Itu pasal 3 Perpres 6 2023. Misalnya dari bahan hewan yang halal dan pemotongannya juga halal. Nah, ini eh, kalau bisa membuktikan gitu ya tidak perlu ada sertifikat halal. Nah, kemudian untuk kategori bahan itu dikatakan halal tidaknya ya, itu bisa dilihat dari titik kritis halal tersebut. Jadi titik kritis halal adalah suatu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi haram. Nah, di dalam suatu produk farmasi ya itu terdapat 3 kategori bahan yang ditilik dari titik kritis halalnya. Nah, di antaranya sebagai berikut, ini lampiran Kap-Kaban 57 tahun 2021. Pertama adalah bahan tidak kritis. Nah, kalau bahan tidak dikatakan bahan tidak kritis ini jika berasal dari tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan dan atau tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, kemudian kalau dikatakan kritis itu adalah bahan yang berpotensi berasal mengandung atau bercampur dengan barang haram. Nah, dikatakan bahan itu sangat kritis. Titik kehalalannya jika bahan yang berasal dari hewan, sembelihan, dan turunannya, atau bahan yang mengandung bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya. Contoh misal daging sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Walaupun ini halal ya, tetapi harus dilihat bagaimana cara menyembelihnya ya dengan syariat Islam atau tidak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Contoh keju. Keju berasal dari mana? Whey ya, laktosa ataupun kasein. Kemudian bahan yang mengandung bahan kompleks. Contoh premix vitamin ya, susu formula, susu kental manis, margarin, tepung bumbu ya, biskuit, coklat olahan dan sebagainya. Nah, ini dikategorikan adalah bahan yang sangat kritis. Dan juga ada perasa atau flavor dan aroma atau fragrance. Nah, sebenarnya ada eh, prinsip dalam pengendalian titik kritis itu. Yang pertama, untuk yang termasuk kategori kritis, harus bersertifikat halal yang sah. Jadi bahan-bahan yang kategorinya kritis itu sudah harus ada sertifikat halalnya gitu. Kemudian pencucian peralatan harus menggunakan bahan yang suci, ya air dan sebagainya. Airnya juga harus diperhatikan ya, terkontaminasi tidak ya. Airnya harus suci dan mensucikan. Kemudian tidak boleh ada penggunaan peralatan produksi dan distribusi antara produk halal dan non halal. Jadi produksinya tidak boleh campur ya, walaupun bilang dalam satu dapur alatnya beda, tapi tetap kemungkinan terkontaminasi itu besar gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan alat-alat ya distribusi halal dan non halal disimpan dalam satu tempat, disimpan dalam satu dapur yang sama, yang itu terkadang bisa membuat lupa atau terkontaminasi dan sebagainya. Karena kalau barang itu mengandung babi, kan sedikit saja terkontaminasi sedikit saja kan tetap kategorinya adalah haram, gitu. Ya. Nah, ini kalau tadi titik kritis secara umum ya.
kalau ini titik kritis pada pembuatan obat dan suplemen. Jadi ya ada perbedaan antara obat dan suplemen ya, walaupun bentuknya sama-sama, ada kapsul, ada tablet, ada cairan, ada emulsi ya, tetapi fungsinya itu adalah berbeda. Nah, titik kritis pembuatan obat dan suplemen pertama bahan baku. Nah, bahan baku ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat obat ataupun suplemen. Nah, bahan baku bisa berasal dari hewani ataupun nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi beserta turunannya atau hewan yang belum tentu halal, maka sudah jelas produk yang dihasilkannya adalah haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan pembantu. Nah, sama halnya dengan bahan baku, bahan pembantu juga harus dipastikan halal, meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku. Nah, pada obat dan suplemen, titik kritis pada bahan pembantu itu harus perlu, bahkan sangat perlu diperhatikan. Misalnya pelapis tablet yang mungkin berasal dari gelatin, yang harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Kemudian juga sama halnya dengan zat kimia yang berbentuk cair. Ketika harus disimpan dalam cangkang kapsul, maka perlu diperhatikan apakah berasal dari gelatin ataupun bahan asal tumbuhan. Penggunaan emulsifier juga perlu diperhatikan berasal dari nabati ataupun hewan halal yang disembelih secara syar'i. Kemudian bahan baku, bahan pembantu, dan selanjutnya adalah bahan tambahan. Nah, salah satunya pelarut. Nah, ini juga diperhatikan ya, pelarutnya alkohol, air, atau yang lain. Maka perlu dipastikan bahwa sumbernya bukan berasal dari homer. Kemudian cangkang kapsul biasanya kan dari gelatin. Teknologi kapsul gelatin dipilih oleh para produsen farmasi karena unggul dalam ketersediaan hayatinya. Selain lebih mudah dimodifikasi dari sisi biofarmasetiknya. Cuma memang bahan baku gelatin itu adalah kulit dan juga tulang dari hewan mamalia seperti sapi dan babi. Nah, ini eh, di, apa namanya harus diperhatikan bahwa sumber gelatin itu ya pembuatan kapsul itu bisa dibagi atas gelatin tipe A yang berasal dari kulit babi dan juga gelatin tipe B yang berasal dari kulit dan tulang sapi. Nah, ini kan kita harus bisa mencermati. Kemudian proses produksinya juga menjadi titik kritis. Nah, untuk obat dan suplemen sintesis karena hanya melibatkan reaksi kimiawi, maka memang kecil kemungkinan adanya kontaminasi produk yang tidak halal. Namun pada obat herbal itu ada proses ekstraksi, ya ini pelarutnya pakai apa, ya alat-alatnya. Nah ini perlu diperhatikan kehalalannya, terutama apabila ekstraksi berasal dari hewan yang harus dipastikan juga berasal dari hewan yang halal. Nah, kalau tadi titik kritis pada obat dan suplemen, ya berikut titik kritis kosmetik ya, sama yaitu bahan baku. Nah, yang hal paling utama yang mempengaruhi kehalalan kosmetik adalah bahan baku yang terkandung di dalamnya. Seperti misalnya kolagen, elastin, lemak, ya, asam lemak, dan turunannya hingga cairan amnion, ya, ketuban, cairan ketuban. Nah, itu juga bahan yang kerap kali terkandung dalam bahan baku pembuatan kosmetik yang memang harus diketahui. Kemudian juga uji ketahanan air. Nah, ini harus aman bahwa uji ketahanan air tidak boleh ada efek negatif. Kemudian juga yang penting tidak boleh menghalangi wudhu. Ya, karena kalau air ini menghalangi wudhu, tentunya juga akan menjadi apa ya harus Kekuatan kita suci belik itu. perhatian ekstra. Ya, kita khawatir kalau kemudian air tidak bisa menembus kuku dan sebagainya itu menghalangi wudhu kita. Kemudian atau kutek ya, kutek yang tahan air sehingga melekat erat ya pada kuku. Ya itu juga harus kita cermati juga. Kemudian sama juga proses produksi dari kosmetik ini juga harus diperhatikan, harus
bebas dari kontaminasi hal-hal yang haram. Nah, ini kira-kira identifikasi titik kritis bahan nabati ya. Bahan nabati adakah pengolahan? Kalau tidak, berarti tidak termasuk tidak punya titik kritis aman. Tapi kalau diolah, nah berarti harus dilihat apakah ada kultivasi mikrobial. Nah, ini sangat penting. Kalau tidak, nah apakah ada bahan tambahan? Bahan tambahannya apa? Kalau iya, ya berarti titik kritis. Kalau tidak, non titik kritis. Kemudian kultivasi mikrobial tadi, kalau iya, apakah ada fermentasi Homer di dalamnya? Kalau tidak, berarti kalau kalau iya berarti haram, tapi kalau tidak masih harus dilihat lagi titik-titiknya. Nah, baik ya. Jadi eh, Badan POM, ya, MUI itu juga sudah mengeluarkan eh, sertifikasi halal yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam gitu. Jadi tidak mengandung babi atau produk turunannya, kemudian juga tidak menggunakan alkohol dengan cara sengaja, homer gitu. Kemudian daging yang disembelih tidak menurut syariat Islam, ya, dan sebagainya. Kemudian juga penyimpanan ya tidak boleh dicampur jadi satu antara yang halal dan non halal. Pengolahan, penjualan juga tidak boleh jadi satu, harus dipisah satu dengan lainnya. Kemudian ya tantangannya banyak memang untuk analisis produk farmasi halal ini ya. Eh, Seorang ahli analis farmasi ya sekalipun itu tidak bisa langsung menentukan apakah produk ini mengandung babi atau tidak. Gitu. Nah, sehingga memang produk-produk yang dicurigai mengandung alkohol ataupun babi ya itu memang harus dideteksi di dalam laboratorium. Kalau hanya untuk mengetahui secara kualitatif itu ada yang mengembangkan namanya strip test ya. Jadi kayak tes untuk kehamilan itu kalau nanti ada berubah warna menjadi warna tertentu, oh ini mengandung babi. Nah, sebenarnya kalau alat itu sudah qualified ya sudah diuji presisinya gitu, maka kalau alat itu menunjukkan ada mengandung babi di situ, apakah lemak babi, protein babi, ya, maka sudah pasti haram. Nah, alat-alat yang lebih lengkap seperti misalnya PCR, nah itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi yang terkandung di dalamnya. Nah, sebenarnya alat itu apa namanya? Ketelitiannya itu seberapa gitu. Dia bisa mendeteksi kandungan babi itu sampai paling kecil itu berapa nano. Nah, tapi kalau hanya sekedar kita pengen tahu, oh ini mengandung babi atau tidak, halal atau tidak, ya bisa dengan cara kualitatif. Ya, kalau ada alat yang cukup, misalnya pakai strip test menunjukkan perubahan warna ke arah yang dicurigai, oh berarti harus hati-hati gitu. Nah, ada alat yang memang lebih spesifik ya. Jadi dulu ketika ada kasus solaria, itu ada diperiksa oleh Badan POM menggunakan strip test gitu. Stick gitu ya, itu terdeteksi mengandung babi. Kemudian Solaria protes, itu dia tidak terima. Akhirnya diperiksa lebih lanjut, second opinion, tapi menggunakan alat yang canggih yaitu PCR. Ternyata setelah didetek menggunakan PCR tidak terdeteksi. Nah, jadi memang kalau yang uh, lebih teliti ya, kalau PCR kan bisa melihat DNA, tapi kalau dengan swab test itu tidak DNA ya, tapi protein, lemak gitu. Nah, mungkin ada kita tidak tahu apakah ada kekeliruan atau dengan alat swabnya itu, ya, sehingga ketika dicek ulang, kebetulan mintanya di UGM, itu ternyata tidak terbukti. Ya, memang harus hati-hati. Nah, ada beberapa teknik analisa pemisahan fraksi protein ya babi menggunakan perbedaan sifat migrasi itu menggunakan SDS-PAGE. Nah, kebetulan saya juga riset kemarin risetnya yang saya ajukan ke LRI itu adalah bagaimana mendeteksi profil protein babi menggunakan SDS-PAGE gitu, elektroforesis sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis gitu. Jadi di sana akan terlihat nanti kalau ada mengandung DNA babi ataupun protein gitu ya nanti akan bisa terlihat
menggunakan marker yang cocok gitu. Nah, menggunakan jadi ada perbedaan sifat migrasi protein bila dialiri medan listrik. Nah, kemudian juga ya memang metode SDSPS ini mahal ya, gitu, sangat-sangat mahal gitu. Sehingga memang kalau bisa itu ada prosedur yang akurat, lebih tetapi lebih murah dan ekonomis ya itu juga. Ya, ini sertifikasi halal dan sekarang ada self declare ya. Itu selain sertifikasi halal itu juga para UMKM itu boleh melakukan self declare, declare untuk produk-produk tertentu dengan didampingi oleh penyelia dan oleh auditor halal. Ya, baik. Jadi kalau suatu produk itu sudah ada sertifikat halalnya, kan masyarakat menjadi lebih tenang dan sebenarnya bisa lebih luas lagi jangkauan penjualannya gitu. Jadi peminatnya pasti lebih banyak lagi karena orang Muslim ya kalau sudah ada menjadi ayem gitu kalau sudah ada produk ini ada jaminan halalnya itu kita makan juga enak karena bagaimanapun juga Allah sudah berfirman dalam banyak hal dalam surat Al-Baqarah tentang kehalalan ini jelas sekali ya bahwa kita diharuskan untuk memakan makanan yang baik lagi ya, yang halal lagi toyib gitu. Nah, kemudian ya semua produk memang sebaiknya ada label halalnya. Ya saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi dan ini ada prosedur sertifikasi halal yang sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Dan saya kira tidak tidak susah gitu. Mengisi form-form yang ada, kita isi lengkap, kemudian nanti kemudian akan dibantu kalau para UMKM itu ya dengan self declare-nya dibantu oleh para auditor halal yang dipunya. Dan kebetulan Muhammadiyah itu punya namanya LPKHT yaitu Lembaga Penjaminan Halal gitu yang itu ada di pusat dan juga ada di wilayah-wilayah. Jadi lembaga halalnya Muhammadiyah ini juga salah satunya juga bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan-pelatihan pada para auditor halal dan juga pelatihan untuk para penyelia halal. Sehingga diharapkan UMKM yang dipunyai oleh Aisyah maupun Muhammadiyah dalam jutaan, dalam hitungan jutaan di seluruh Indonesia itu bisa kita sendiri yang membantu untuk self-declare. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.